Halo, selamat malam teman-teman semua. Loh, kok selamat malam? Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan channel Pak Yusuf. Nah, teman-teman semua pasti kenal dengan Honda GL atau generasi GL series. Honda GL dikenal bermesin tangguh. Ini di vlog kali ini kita akan mencoba membahas tentang Honda GL series di Indonesia. Yuk kita mulai. Honda GL adalah salah satu keluarga motor laki yang legendaris di Indonesia. Motor ini pertama kali hadir pada tahun 1979 dengan membawa basis mesin CB100. Sejak itu, Honda GL telah mengalami beberapa generasi perubahan hingga akhirnya digantikan oleh Honda Mega Pro pada tahun 1999. Berikut ini adalah ulasan singkat tentang generasi Honda GL di Indonesia. Honda GL 100. Motor ini adalah generasi pertama dari Honda GL yang masih menggunakan mesin 4 tak kapasitas 100 cc. Motor ini dihadirkan untuk menyaingi Yamaha RX 100 dan Suzuki GP 100 yang menggunakan mesin 2 tak. Honda GL 100 memiliki desain yang sederhana namun tangguh dengan headlamp bulat, tangki bahan bakar yang besar dan jok panjang. Pada tahun 1981, motor ini mengalami facelift ringan dengan mengubah bentuk headlamp menjadi kotak. Demikian juga dengan panel speedometer dan kaca spionnya. Honda GL 125. Motor ini adalah saudara dari Honda GL 100 yang memiliki kapasitas mesin yang lebih besar, yaitu 125 cc. Motor ini juga menggunakan mesin 4 tak yang lebih bertenaga dan irit bahan bakar. Honda GL 125 memiliki desain yang lebih sporty dan elegan, dengan headlamp kotak, tangki bahan bakar yang ramping, dan jok pendek. Sayangnya motor ini tidak sepopuler Honda GL 100 dan hanya bertahan hingga tahun 1985. Yang ketiga, Honda GL Pro. Motor ini adalah generasi kedua dari Honda GL yang diluncurkan pada tahun 1985. Motor ini memiliki kapasitas mesin yang lebih besar, yaitu 145 cc. Motor ini juga menggunakan mesin 4 tak yang lebih canggih dan handal dengan sistem pengapian CDI dan kopling manual. Honda GL Pro memiliki desain yang lebih modern dan agresif dengan headlamp yang kotak besar, tangki bahan bakar lekuk, dan jok terpisah. Motor ini menjadi salah satu motor laki paling populer di Indonesia pada masanya. Honda GL Pro Neotech. Motor ini adalah generasi terakhir dari Honda GL yang diperkenalkan pada tahun 1997. Motor ini memiliki kapasitas mesin yang sama dengan Honda GL Pro, yaitu 145 cc. Namun motor ini memiliki beberapa perbedaan signifikan seperti sistem pengapian DC CDI, kopling hidrolik, rem cakram depan, dan suspensi monoshock belakang. Nah, kok monoshock? Ini belum ya, masih double shock. Nah, Honda GL Pro Neotech memiliki desain yang lebih futuristik dan aerodinamis dengan headlamp yang kotak, tangki bahan bakar yang agak ramping tapi agak panjang ya, dan joknya yang panjang ini. Sayangnya motor ini tidak bertahan lama dan hanya diproduksi hingga tahun 1999. Honda GL adalah salah satu motor legendaris yang memiliki banyak kelebihan berdasarkan hasil pencarian di dunia maya. Berikut adalah beberapa kelebihan Honda GL yang ditemukan oleh Pak Yusuf. 1. Desain klasik yang elegan. Honda GL memiliki desain yang sederhana namun tangguh dengan headlamp bulat dan kotak, tangki bahan bakar besar atau ramping. Ini besar ya, lumayan banyak menampung isi bensinnya, dan jok panjang. Desain ini menunjukkan karakter motor laki yang sporty dan gagah pada masanya ya. Desain ergonomis. Honda GL memiliki desain yang nyaman
untuk pengendara dan penumpang dengan posisi stang jok dan tangki yang pas. Desain ini membuat motor cocok untuk digunakan dalam berbagai kondisi jalan dan medan. Hemat bahan bakar. Honda GL menggunakan mesin 4 tak yang irit bahan bakar dengan konsumsi rata-rata 51,4 km per liter. Mesin ini juga mudah dihidupkan dan tidak rewel. Suku cadangnya mudah ditemukan. Honda GL memiliki suku cadang yang melimpah, baik yang original maupun aftermarket. Suku cadang ini mudah didapatkan di berbagai bengkel atau toko spare part. Awet dan tahan lama. Honda GL memiliki mesin yang bandel dan handal dengan sistem pengapian CDI atau DC CDI, kopling manual, rem tromol atau cakram di depan ya, dan suspensi double shock tentunya. Mesin ini juga mampu menghasilkan daya dan torsi yang cukup besar dan untuk ukuran motor pada masa itu. Mudah untuk dimodifikasi. Honda GL memiliki desain yang fleksibel untuk dimodifikasi sesuai selera pengendara. Banyak modifikasi yang bisa dilakukan pada motor ini, mulai ganti knalpot, stang, balak, lampu, hingga mesinnya. Harga yang terjangkau. Honda GL memiliki harga yang relatif murah dengan ukuran motor sekelasnya. Harga bekas motor ini kisaran antara 6 jutaan hingga 10 jutaan tergantung kondisi dan tahun pembuatannya. Honda GL juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu teman-teman ketahui. Berdasarkan pencarian di dunia maya lagi, berikut adalah beberapa kekurangan Honda GL yang Yusuf temukan. 1. Belum dilengkapi electric starter. Honda GL masih menggunakan sistem kickstarter untuk menghidupkan mesinnya. Hal ini bisa merepotkan bagi pengendara yang tidak biasa atau saat mesin susah hidup. Fitur seadanya. Honda GL tidak memiliki fitur-fitur canggih seperti motor-motor modern saat ini, seperti speedometer digital, lampu LED, dan rem ABS. Fitur-fitur ini bisa meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengendara ya pada waktu itu ya, tahun-tahun segitu kan. Menggunakan velg 18 inci, Honda GL masih menggunakan velg berdiameter 18 inci yang kurang cocok untuk medan off-road atau jalan rusak. Velg ini kurang tersedia di pasaran dibandingkan dengan velg 17 inci. 2 shock belakang. Honda GL masih menggunakan suspensi 2 shock di bagian belakang yang kurang nyaman dan stabil dibandingkan suspensi monoshock yang lebih modern. Rem belakang masih tromol. Honda GL masih menggunakan rem tromol di bagian belakang yang kurang responsif dan kurang aman dibandingkan dengan rem cakram yang lebih bertenaga. Desain motor yang kurang sporty. Honda GL memiliki desain yang klasik dan elegan, namun bagi sebagian pengendara, desain ini mungkin terlihat kuno dan kurang menarik. Ya, itu memang motor tua ya, mungkin sudah masuk ke kelas retro ini. Konsumsi BBM cukup boros dibandingkan dengan motor-motor yang sekarang ya, motor-motor modern sekarang ya, karena sudah injeksi. Kalau ini kan masih full karburator. Honda GL menggunakan mesin 4 tak yang irit menggunakan mesin 4 tak. Namun jika dibandingkan dengan motor-motor sekelasnya, konsumsi BBM GL masih cukup boros. Nah, itulah teman-teman sedikit ulasan generasi sampai generasi ya, dari generasi ke generasi Honda GL di Indonesia yang dikenal bermesin tangguh dan bandel. Motor-motor ini telah menjadi bagian dari sejarah otomotif tanah air yang patut dihargai. Apakah Anda pernah memiliki atau mengendarai salah satu motor-motor ini? Bagikan pengalaman teman-teman semua di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan dadah.